sejumlah kapal dinamai tokoh-tokoh sejarah dengan harapan bahwa dengan nama tersebut dapat membawa seperti contohnya nama gunung, nama pulau, nama buah, nama teluk, nama selat, dan nama beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Asal mula nama Sirimau ini adalah pada zaman dahulu kala tinggal beberapa keluarga di atas gunung. Pegunungan ini adalah sebuah jajaran pegunungan yang ada di Jayapura. Jadi kurang lebih bacanya Encui Londa. Dan Permaisuri yang menjelma menjadi dan Tanjung Fatagar itu secara resmi yang kasih nama kapal tersebut dari Halo teman-teman pelayaran semua, apa kabarnya? Semoga kita panjang umur dan sehat selalu ya. By the way, kemarin saya baru bahas mengenai rute jarak terjauh dan terdekat yang dimiliki oleh Pelni. Dan nanti saya akan lanjut bahas tentang destinasi liburan di beberapa kota ya. Seperti contohnya Kota Bau-Bau atau Pulau Buton, Pantoloan, Merauke, Ende, dan lain-lain. Untuk teman-teman sabar ya, karena kemarin videonya sudah saya buat, cuman karena ada kesalahan klik, jadi terhapus videonya. Jadi nanti saya akan buat ulang videonya ya, jadi teman-teman sabar ya. Dan kalau tidak salah kemarin ada saya baca komen yang isinya seperti ini. Kak, bahas asal-usul nama kapal Pelni dong. Oh my god, kalian yakin ingin dibahas tentang ini? Oh my god, siapa nih yang kirim energi like-nya ke saya? Oke, saya akan bahas tentang ini ya. Tapi sebelumnya, video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya, asal-usulnya ini akan saya bahas secara umum terlebih dahulu ya. Baru nanti saya akan mengerucut ke nama kapal Pelni ya. Oke. Jadi secara umum, penamaan kapal dari semua kapal atau di tiap kapal, khususnya kapal pesiar itu, diberi nama perempuan. Hah? Perempuan? Nggak percaya? Contohnya ada kapal yang bernama Queen Elizabeth, Queen Mary II, Adonia, Adriana, Marina, Princess Daphne, Golden Princess. Ngomong-ngomong princess itu perempuan ya, kalau laki-laki namanya prince. Dan ada banyak sekali nama kapal dengan unsur princess di nama kapalnya ya. Selanjutnya ada Isabella. Dulu Pelni juga punya kapal yang bernama Isabella. Dan Isabella ini nama perempuan ya. Dan satu lagi, almarhum opa saya juga pernah menjadi nahkoda di kapal KM Isabella sebelum pindah ke KM Rinjani dan ke KM Kambuna dan lain sebagainya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus kasih nama perempuan? Kenapa nggak nama yang lain? Ada dua teori yang menonjol soal penamaan kapal, yaitu yang pertama, teori dewa-dewi. Pada zaman dulu masih ada kepercayaan soal mitos dewa-dewi khususnya di wilayah Eropa dan menurut wilayahnya masing-masing. Sementara untuk di Indonesia biasanya mengambil tokoh pewayangan atau lain hal sebagainya ya. Faktor kedua itu adalah fokus ke bahasa, yang artinya itu berfokus pada dasar bahasa seperti contohnya bahasa di Eropa yang memiliki sistem gender yang sangat kompleks, yang mana di dalam bahasa tersebut melibatkan istilah tata bahasa di mana objek nama kapal ditempeli dengan artikel atau nuansa maskulin atau dengan nuansa feminim. Selanjutnya makna pemberian nama kapal.
Penamaan kapal merupakan tradisi yang sangat penting sebelum dilakukannya upacara peluncuran perdana kapal. Sebagaimana manusia memberi nama anak bayinya yang baru saja lahir, mayoritas kapal yang dinamai tokoh perempuan yang terkenal, baik tokoh sejarah ataupun tokoh pribadi yang masyhur dengan nama-nama wanita yang terkenal, yang seperti saya sebutkan tadi ya, contohnya Queen Mary, Queen Elizabeth, dan sebagainya ya. Kalau di zaman dahulu, penamaan kapal biasanya melibatkan kapten, karena kapten nanti yang akan menjalani dan melayari kapal bersama ABK-nya. Penamaan kapal biasanya diikuti dengan tradisi upacara ritual dengan maksud untuk menangkal setiap timbulnya nasib buruk yang akan menimpa kapal di lautan. Nama kapal yang telah dipilih kemudian ditempel, dilas, dan dicat pada lambung kapal. Dan kapal kemudian dilakukan upacara selamatan, katakan seperti tepung tawar, pada pelayaran perdananya agar mendapatkan berkat atau keselamatan ya. Bagi pemilik kapal, memilih nama bernuansa feminim untuk kapalnya harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dan hanya dilakukan setelah melakukan banyak pertimbangan yang sangat matang. Sejumlah kapal dinamai tokoh-tokoh sejarah dengan harapan bahwa dengan nama tersebut dapat membawa berkah, keberuntungan dalam bisnisnya, dan kapal dapat kembali ke rumahnya dengan selamat. Misalnya penamaan kapal nelayan Sri Kandi dilakukan dengan harapan mendapat hasil tangkapan ikan yang baik dan banyak, karena nama Sri Kandi dianggap sebagai tokoh pewayangan. Dewi Sri Kandi menjadi suri teladan prajurit wanita dan bertindak sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan Kesatria Nimadukara dengan segala isinya. Nama feminim selalu dipilih dengan maksud ide keselamatan, keamanan, dan perlindungan, dan bahwa laut bagaikan ibu yang melindungi kapal selama perjalanan dan hanya seorang ibu yang dapat mengawasi anak-anaknya. Sementara kapal-kapal yang dimiliki oleh Pelni sebagian besar diambil dari hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia, seperti contohnya nama gunung, nama pulau, nama buah, nama teluk, nama selat, dan nama beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Hah? Masa sih kak? Iya, itu betul. Saya urutkan ya. Dulu di tahun 1970 atau di era 70-an, Pelni mempunyai kapal dengan nama buah, khususnya buah yang ada di Indonesia ya, seperti contohnya KM Sarikaya, KM Gandaria, KM Cempedak, KM Ketimun, KM Kenari, KM D5, KM Bligo, dan KM Labu. Setelah itu ada nama teluk, yaitu KM Teluk Yendidori dan KM Teluk Kabui. Selain itu juga ada nama kapal yang mengambil nama selat, yaitu KM Selat Makassar dan KM Selat Karimata. Nama pulau juga ada, yaitu KM Tobelo, KM Selayar, dan KM Sangihe. Nama wilayah yang ada di Indonesia juga ada, contohnya KM Agoamas, atau nama kecamatannya itu Ogoamas 2. Terus ada KM Watampone, KM Wakolo, KM Ende, dan KM Enggano. Dan yang terakhir adalah nama gunung yang ada di Indonesia. Secara khusus, Pelni memberi nama gunung di setiap kapalnya, khusus kapal series yang buatan Jerman ya, dengan tujuan agar kapal-kapal tersebut tetap terlihat kokoh, tetap terlihat cantik, tetap berdiri tegap, dan sebagai pusat pemandangan yang cantik, yang sama seperti gunung aslinya. Nama gunung pertama yang dijadikan nama kapal yaitu KM Tampomas. Tampomas pertama ya, bukan Tampomas 2, karena tidak ada yang namanya kedua kalau tidak yang pertama. Jadi di era 60-an, kapal KM Tampomas ini diambil dari nama gunung yang ada di Jawa Barat, Sumedang, yaitu Gunung Tampomas. Kalian bisa lihat bentuk gunungnya seperti apa di Google ini ya. Selanjutnya ada KM Kerinci. KM Kerinci ini diambil dari nama Gunung Kerinci yang ada di perbatasan Jambi dan Sumatera Barat, atau mungkin lebih tepatnya yang berada di Jambi ya. Next, selanjutnya KM Kambuna. KM Kambuna ini diambil dari nama Gunung Kambuno yang ada di Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah KM Rinjani. Nama KM Rinjani ini diambil dari nama Gunung Rinjani yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada KM Umsini. Nama KM Umsini ini diambil dari nama Gunung Umsini yang terletak di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Selanjutnya ada KM Awu. Nama KM Awu ini diambil dari nama Gunung Awu yang terletak di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Selanjutnya ada KM Binaya. Nama KM Binaya ini diambil dari nama Gunung Binaya yang terletak di Pulau Seram di Provinsi Maluku. Dan Gunung Binaya ini merupakan gunung tertinggi di Maluku. Selanjutnya ada KM Bukit Raya. KM Bukit Raya ini diambil dari nama Gunung Raya
yang terletak di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ini merupakan gunung tertinggi yang ada di Kalimantan. Selanjutnya adalah KM Bukit Siguntang. Nama kapal ini diambil dari Bukit Siguntang yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, dan ini adalah bukit kecil dengan tinggi kurang lebih 30 meter. Selanjutnya ada KM Ceremai. Nama KM Ceremai ini diambil dari nama Gunung Ceremai yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada KM Dobon Solo. Nama KM Dobon Solo ini diambil dari nama Pegunungan Dobon Solo, atau bahasa yang ada di sana itu Rophong Holo. Pegunungan ini adalah sebuah jajaran pegunungan yang ada di Jayapura. Selanjutnya ada KM Dorolonda. Nama KM Dorolonda ini diambil dari sebuah gugusan pegunungan yang mulai dari sebelah barat Kelurahan Sambinae hingga di batas kota dan Kabupaten Bima. Nama Dorolonda sangat melekat dalam tradisi tutur masyarakat dengan Encuhi Londa. Tulisannya gitu, NCUHI Londa. Jadi kurang lebih bacanya Encuhi Londa. Dan permasyuri yang menjelma menjadi kerbau. Yang memberi nama KM Dorolonda ini adalah Bapak Habibie. Entah dari mana sumbernya Bapak Habibie memberi nama kapal ini dengan nama Dorolonda. Pak Habibie mengemukakan bahwa nama Dorolonda diambil dari nama gunung bersejarah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada KM Egon. Nama KM Egon ini diambil dari nama Gunung Egon yang terletak di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah KM Fudi. Nama KM Fudi ini diambil dari nama Gunung Fudi yang terletak di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya ada KM Gunung Dempo. Nama kapal ini tentu saja diambil dari nama Gunung Dempo yang terletak di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Selanjutnya ada KM Kelimutu. Nama KM Kelimutu ini diambil dari nama Gunung Kelimutu yang terletak di Pulau Flores, NTT, Kabupaten Ende. Selanjutnya ada KM Kelut. Nama KM Kelut ini diambil dari nama Gunung Kelut yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada KM Lawit. Nama KM Lawit ini diambil dari nama Gunung Lawit yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan letaknya ini tepat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Selanjutnya adalah KM Labobar. Nama KM Labobar ini diambil dari nama Gunung Labobar yang terletak di Pulau Kecamatan Wuar Labobar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya ada KM Leuser. Nama KM Leuser ini diambil dari nama Gunung Leuser yang terletak di Provinsi Aceh. Selanjutnya ada KM Lambelu. Nama KM Lambelu ini diambil dari nama Gunung Lambelu yang terletak di Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kalau tidak salah ini terletak di Pulau Buton. Koreksi saya jika salah ya. Selanjutnya ada KM Gapulu. Nama KM Gapulu ini diambil dari nama Gunung Gapulu dan ini merupakan gunung tertinggi yang ada di Papua. Selanjutnya ada KM Pangrango. Nama dari kapal KM Pangrango ini diambil dari nama Gunung Gede Pangrango yang terletak di Jawa Barat. Selanjutnya ada KM Sangiang. Nama KM Sangiang ini diambil dari nama Gunung Sangeang yang terletak di Pulau Sangeang, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada KM Sirimau. Nama KM Sirimau ini diambil dari nama Gunung Sirimau yang terletak di Desa Soya, Kota Ambon. Asal mula nama Sirimau ini adalah pada zaman dahulu kala tinggal beberapa keluarga di atas gunung. Keluarga-keluarga tersebut sangat ramah, terutama dalam menjamu tamu yang datang. Suatu ketika keluarga tersebut dikunjungi oleh tamu, dan tamu tersebut dijamu dengan ramah dan kekeluargaan. Keluarga menawarkan siri kepada tamu, katanya, "Mau siri?" Jawab tamu, "Siri mau." Dari percakapan dan tanya jawab mengenai Sirimau, maka kata Sirimau digunakan sebagai nama gunung di Desa Soya dan juga nama salah satu kecamatan di Kota Ambon. Jadi kurang lebih begitu sejarah nama Sirimau itu ya. Selanjutnya ada KM Sinabung. Nama KM Sinabung ini diambil dari nama Gunung Sinabung yang terletak di Tanah Karo, Brastagi, Sumatera Utara. Selanjutnya ada KM Tidar. Nama KM Tidar diambil dari nama Gunung Tidar yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini merupakan legenda yang disebut pakunya tanah Jawa. Selanjutnya ada KM Tatamailau. Nama gunung ini diambil dari nama Gunung Ramelau atau biasa juga disebut Tatamailau. Gunung ini terletak di Timur Leste atau Pulau Timur. Dan gunung ini merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Timur atau Dili. Dalam sejarahnya, dalam bahasa Mambai, bahasa lokal setempat, nama Tatamailau itu berarti kakek dari semua. Sementara Ramelau adalah nama masif dari gunung.
Tata Mailau didedikasikan untuk Perawan Maria dan subjek ziarah tahunan untuk memperingati pemberitaan Santa Perawan Maria. Sekitar pada tanggal 25 Maret, ada patung setinggi 3 meter dari Perawan Maria di puncak gunungnya, yang berasal dari Italia dan didirikan pada masa pendudukan Indonesia pada tahun 1997. Selanjutnya ada KM Tilongkabila. Nama KM Tilongkabila ini diambil dari nama Gunung Tilongkabila yang terletak di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Bone Bolango, Gorontalo. Selanjutnya ada KM Wilis. Nama KM Wilis ini diambil dari nama Gunung Wilis yang terletak di Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah KM Ganda Dewata. Nama KM Ganda Dewata ini diambil dari nama Gunung Gandang Dewata yang terletak di Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Lalu kapal yang namanya Tanjung Nusanif atau Nusanive atau Nusaniwe dan Tanjung Fatagar, XKM Kambuna dan KM Rinjani, bagaimana Kak? Nah, untuk kapal Tanjung Nusanif atau Nusaniwe atau bahasa Nusanive dan Tanjung Fatagar itu secara resmi yang kasih nama kapal tersebut dari TNI Angkatan Laut dan bukan dari Pelni. Jadi kapal-kapal TNI AL atau Angkatan Laut yang namanya KRI Tanjung secara umumnya berasal dari kapal angkut sipil yang kemudian dikonversi untuk menjadi angkut militer. Oke, itu tadi adalah penjelasan secara lengkap mengenai nama-nama kapal Pelni. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilongkabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.